Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk mempelajari ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya ingin merubah judul. Dan itu hak saya ya. Kalau tidak mau saya pulang. Sebenarnya masalah tentang akhlak Syekh Abdul Razak adalah pembahasan yang baik. Tapi saya lebih senang kalau dibaca langsung dari buku, lebih menarik ya. Jadi pada saya menceritakan, saya kurang setuju. Oleh karenanya, mohon maaf ya. Saya ingin pada kesempatan kali ini kita membahas tafsir dari Juz Amma tafsir surat An-Nazi'at. Saya mohon maaf, kita rubah tafsir surat An-Nazi'at. Bagi ikhwan-ikhwan yang sudah membeli buku bisa dibaca di rumah ya, buku tersebut insyaallah lebih menarik daripada apa yang saya tuturkan ya, secara langsung. Tapi nanti kalau ada yang mau bertanya tentang Syekh Abdul Razak, insyaallah kita akan buka di tanya jawab. Ada yang ingin bertanya tentang beliau, saya buka tentang tanya jawab tentang yang berkaitan dengan beliau hafizahullah taala. Oleh karenanya yang bawa mushaf tolong dibuka surat An-Nazi'at, yaitu surat kedua dari Juz Amma, surat kedua dari Juz Amma. Dan saya berharap apa yang kita sampaikan pada sore hari ini mudah-mudahan lebih bermanfaat karena kita membahas ayat-ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Juz Amma secara umum penjelasannya berkaitan tentang al-iman bil yaumil akhir. Karena kebanyakan ayat-ayat dalam Juz Amma turun di fase Mekah. Ayat-ayatnya kebanyakan Makkiyah. Dan kita tahu bahwasanya ayat-ayat yang turun di fase Mekah, ayat-ayatnya berisi hiwar, perdebatan dengan orang-orang musyrikin yang mereka mengingkari adanya hari kiamat. Oleh karenanya kalau kita buka seperti surat Amma Yatasaalun, kemudian surat An-Nazi'at, surat Abasa, maka dan selanjutnya demikian juga surat-surat selanjutnya terfokus pada masalah al-iman bil yaumil akhir. Dan demikian juga surat An-Nazi'at. Topik utama yang dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at adalah masalah beriman kepada hari akhirat. Sebelumnya saya ingin tahu apa bedanya ayat Makkiyah sama ayat Madaniyah. Siapa yang tahu? Apa itu ayat Makkiyah dan apa itu ayat Madaniyah? Saya ingin tahu. Ada yang tahu enggak? Yang jenggotnya panjang mana? Enggak tahu juga. Ya, ayat Makkiyah. Iya benar. Jadi ayat Makkiyah, barakallahu fiik, belum ada hadiahnya. Barakallahu fiik. Jadi benar ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di fase Mekah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Kalau Nabi sudah berhijrah ke Madinah namanya ayat-ayat Madaniyah, meskipun turun di Mekah namanya ayat Madaniyah. Dan ayat-ayat Makkiyah kebanyakan berisi fokus tentang masalah akidah, prinsip-prinsip akidah, karena Rasulullah SAW masih di awal-awal dakwah beliau terfokus kepada masalah akidah. Kita tahu bahwasanya kebanyakan syariat diturunkan di Madinah seperti puasa, zakat, haji ya. Ini semuanya turun di Madinah. Sementara di Mekah kebanyakan berbicara tentang masalah akidah. Karena Rasulullah SAW berhadapan dengan orang-orang musyrikin, dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab, yang kebanyakan mereka mengingkari adanya hari kebangkitan.
Yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah surat An-Nazi'at yang merupakan surat kedua dari juz Amma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Wan nazi'ati gharqa." Wan nazi'at artinya demi malaikat-malaikat pencabut nyawa. An-nazi' artinya mencabut. Wan nazi'ati gharqa yaitu malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat-malaikat mencabut nyawa-nyawa orang-orang kafir. Mencabut nyawa orang-orang kafir. Yang Allah mencabut, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan malaikat maut mencabut nyawa-nyawa orang kafir, maka dicabut dengan cara yang sangat kasar. Sampai-sampai sebagian ulama menyebutkan bahwasanya cara mencabut gharqa artinya dengan sangat keras, sebagaimana seorang yang menarik anak panah, tali busur panah ditarik dengan sekencang-kencangnya, itulah yang disebut dengan gharqa, keras, dengan sekeras-kerasnya. Dengan sekeras-kerasnya, seperti seorang mencabut misalnya ya adanya jarum dicabut dari benang wol yang basah ya, dicabut dengan keras, namun dipaksa untuk apa? Keluar jarum tersebut. Itu di bagaimana Allah mencabut, malaikat maut mencabut nyawa-nyawa orang kafir. Oleh karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya, "Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq." Dalam ayat ini Allah menyebutkan malaikat tatkala mencabut nyawa-nyawa orang kafir sambil dipukul roh-roh orang kafir tersebut, dihajar wajah mereka, dihajar punggung mereka, seraya dicabut nyawa mereka, dicabutnya dengan kasar. Allah bersumpah dengan malaikat maut yang mencabut nyawa-nyawa orang kafir dengan kasar dan keras, dengan disertai dengan pukulan dan hantaman. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan nasyitati nashta." Dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan penuh kelembutan. Sekarang ini Allah bersumpah dengan para malaikat yang mencabut nyawa rohnya orang mukmin. Dicabut dengan penuh kelembutan, sebagaimana disebutkan dalam hadis, nyawanya rohnya orang mukmin keluar dari jasadnya sebagaimana air yang ditumpahkan dari ceret. Jadi keluar dengan penuh dengan kemudahan. Sebagian ahli tafsir mengatakan unsyutah itu seperti tali. Tali kalau kita ikat namun seperti dibuat simpul, kalau kita lepaskan langsung terlepas semua. Ya. Jadi dicabut nyawanya kaum mukminin, orang-orang beriman dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kesulitan, dicabut dengan rahmat. Dicabut dengan rahmat. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan malaikat maut yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan keras dan sadis, Allah sebutkan bagaimana malaikat maut yang mencabut nyawa-nyawa orang mukmin dengan penuh kelembutan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah lagi, melanjutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabihati sabha." Was-sabihati sabha. Yaitu malaikat yang bergerak dengan sangat cepat. Malaikat bergerak dengan sangat cepat. Bergerak dari langit ke bumi, dari utara ke selatan, dari barat ke timur, malaikat gerakannya sangat cepat. Bahkan seperti kata sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasanya gerakan malaikat lebih cepat daripada jin. Lebih cepat daripada jin. Jin juga bergerak dengan cepat. Jin bergerak dengan cepat. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bagaimana jin-jin bisa membawa terbang tukang sihir, bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Tetapi gerakan malaikat lebih hebat. Oleh karena di antara tafsiran tentang Nabi Sulaiman yang meminta kepada Ifrit atau meminta anak buahnya untuk mendatangkan singgasana Ratu Balqis, ya. Maka tatkala itu jin Ifrit mengatakan, "Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik." Saya akan menghadirkan singgasana Ratu Bilqis wahai Sulaiman sebelum kau berdiri, sebelum kau berdiri dari dudukmu. Sebelum kau berdiri dari dudukmu. Artinya berdiri dari duduk itu butuh waktu. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya berdiri dari duduk itu maksudnya bukan
berdiri sekarang, tapi waktu yang cukup lama karena Nabi Sulaiman alaihissalam beliau berdiri di pagi hari, beliau duduk di pagi hari untuk mengawasi kerjaan para jin, dan beliau tidak berdiri kecuali di petang hari atau di siang hari. Jadi butuh waktu berjam-jam untuk bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis. Kemudian ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, qala alladzi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya akan bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum kau mengedipkan matamu wahai Sulaiman. Sebutkan bahwasanya dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah perintahkan malaikat untuk mendatangkan singgasana Bilqis dengan begitu cepat. Jadi malaikatlah yang mengangkat singgasana Bilqis sampai menuju ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Intinya para malaikat bergerak dengan begitu cepat, maka Allah bersumpah dengan cepatnya gerakan mereka. Allah mengatakan was-sabihati sabha. Malaikat yang bergerak dengan begitu cepat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fal mudabbirati amra. Para malaikat yang mengatur urusan. Fasabiqati sabqa. Fasabiqati sabqa. Di sini Allah juga menyebutkan malaikat yang mendahului, cepat. Di sini sebagaimana mengatakan maksudnya cepat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala dan mereka langsung mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Maka mereka sabiqah, cepat. Nurut kepada Allah, tidak pernah membangkang sedikit pun, tidak pernah ragu tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung mengerjakan. Demikianlah para malaikat. Kemudian Allah tutup sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan fal mudabbirati amra, yaitu para malaikat yang mengatur, para malaikat yang mengatur. Dan kita tahu bahwasanya malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak tugas. Mereka adalah utusan-utusan Allah yang ditugaskan oleh Allah, wakil-wakil Allah untuk mengatur ya sebagian urusan-urusan di atas muka bumi ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihati mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, yang para malaikat memiliki sayap-sayap. Ada yang jumlahnya 2, ada yang jumlahnya 3, ada yang jumlahnya 4, dan ada yang jumlahnya lebih daripada itu. Allah tambah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya malaikat Jibril, sayapnya 600 sayap. Kalau dibuka sayap malaikat Jibril akan menutup cakrawala, saddal ufuk, akan menutup cakrawala. Yang ini menunjukkan besarnya malaikat Jibril. Dan kita tidak pernah tahu bagaimana bentuk malaikat yang asli. Kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah lihat bentuk malaikat yang asli. Yang sempat melihat malaikat yang asli seperti Nabi SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli 2 kali. Adapun kebanyakan malaikat Jibril datang menemui Nabi SAW dalam bentuk manusia. Dalam bentuk manusia. Itu pun Rasulullah SAW tatkala melihat malaikat Jibril, Rasulullah SAW dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan gemetar, sampai-sampai beliau gemetar dan pulang menemui Khadijah, kemudian berkata, ini khasyitu ala nafsi, saya khawatir sesuatu menimpa diriku. Sebagaimana mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, saya khawatir kalau saya gila. Kenapa? Dia telah melihat makhluk yang luar biasa, para malaikat. Dan malaikat adalah makhluk yang gaib. Ya. Dan seperti saya katakan tadi, kebanyakan malaikat tatkala datang menjelma dalam bentuk manusia. Contohnya tatkala para malaikat datang menemui Nabi Ibrahim, maka datang dalam bentuk manusia. Kata Allah, hal ataka dhaifu Ibrahim al-mukramin. Telah datangkah kepada engkau berita tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim yang mulia. Yang kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam segera menyiapkan sapi yang dimasak, kemudian diberikan kepada para malaikat tersebut. Ternyata mereka tidak makan. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Ternyata mereka tidak mau makan. Maka Nabi Ibrahim pun takut. Ini siapa gerangan manusia yang tidak mau makan hidangan? Ternyata mereka adalah malaikat. Contohnya lagi tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kepada kaum Lut. Yang kaum Nabi Lut adalah kaum yang tenggelam dalam syahwat homoseksual. Maka Allah kirim para malaikat azab dalam bentuk lelaki-laki yang sangat tampan. Sampai-sampai sudah kebelet kaum Lut, maka mereka mendatangi Nabi Lut alaihissalam. Mereka mengatakan, berikan tamu-tamumu kepada kami. Dan mereka ingin
memuaskan hawa nafsu mereka. Ternyata malaikat tersebut malaikat azab. Demikian juga sering malaikat Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia, terkadang dalam bentuk seperti Dihya al-Kalbi, ya, dan dalam bentuk yang lainnya. Karenanya ikhwani fillah azanillahu wa yakum, kita meyakini malaikat itu ada, meskipun malaikat itu gaib, dan kegaiban malaikat lebih gaib daripada kegaiban jin. Kegaiban malaikat lebih gaib daripada kegaiban apa? Jin. Kalau jin makhluk gaib, tapi sering kita merasakan hanya jin. Iya tidak? Ya, tahu-tahu merinding ya. Lewat kuburan tahu-tahu ada genderuwo. Nah, ini jinnya ada, jin menggoda, dan kebanyakan orang takut sama jin karena jin itu apa? Nampak. Kehadiran jin mereka merasakan, tapi kehadiran malaikat mereka tidak rasakan. Oleh karenanya mereka bebas bermaksiat sementara malaikat nyata. Mereka tidak tahu, malaikat dia kayaknya cuek kayak enggak. Tapi kalau ada jin itu mereka takut. Maka saya bilang kegaiban jin, kegaiban malaikat lebih gaib daripada kegaiban malaikat. Jannah wan nar, surga dan neraka juga gaib, lebih gaib daripada jin. Jin masih bisa dirasakan oleh sebagian orang. Jin ada yang masuk dalam orang kemudian mengeluarkan suara yang aneh-aneh. Jin bisa kita ruqyah sehingga dia berteriak kesakitan. Tapi malaikat tidak ada yang tahu dan tidak ada yang pernah atau tidak ada yang pernah melihat. Karenanya kita beriman, sebagaimana kita beriman dengan jin, Allah telah mengabarkan ada jin, dan Allah juga yang telah mengabarkan adanya malaikat, dan kita yakin akan adanya malaikat. Dan beriman kepada malaikat merupakan rukun iman di antara 6 rukun iman, dan merupakan perkara yang sangat penting yang mengajarkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meyakini bahwasanya ada malaikat yang menyertainya, Raqib dan Atid, yang sebelah kanan sebelah kiri. Ada malaikat pencatat amal, ada malaikat rahmat, ya, ada malaikat maut. Orang seperti ini maka dia lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita kembali kepada firman Allah, fal mudabbirati amra. Allah menjadikan para malaikat adalah para pengatur. Bahkan Allah mengatakan fal mudabbirat, ya, demi malaikat-malaikat yang mengatur. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat benar-benar mengatur. Oleh karenanya ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah, ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Seperti malaikat apa? Malaikat Jibril. Ada malaikat yang mengatur hujan, ada malaikat yang mengatur awan, ada malaikat gunung, ada malaikat yang menjaga neraka, ada malaikat yang menjaga surga, ada malaikat maut, ada malaikat yang berkaitan dengan sebagian aturan alam, ya. Jadi malaikat Allah banyak sekali, dan masing-masing malaikat sudah ada tugasnya. Wadhaiful malaikah, artinya tugas-tugas malaikat sangat banyak. Dan mereka benar-benar dinamakan oleh Allah sebagai pengatur. Makanya Allah bersumber di sini, fal mudabbirat, para malaikat-malaikat yang mengatur. Meskipun kita tahu para malaikat mengatur alam sebagian alam semesta, seperti mengatur hujan, mengatur gunung, mengatur laut, mungkin mengatur awan. Namun kita harus yakin dan kita harus tahu bahwasanya tidak ada malaikat yang memiliki hak otonomi dalam pengaturan tersebut. Mereka hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Memang mereka mengatur hujan, namun bukan mereka punya hak untuk menurunkan hujan. Mereka tunggu perintah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tidak boleh seorang pun tatkala ingin agar turun hujan kemudian dia berdoa, wahai malaikat hujan, turunkan hujan. Ini kesyirikan. Dia berkata, ya malaikat hujan, turunkan hujan. Ini yang merupakan kesyirikan. Padahal malaikat hujan benar-benar ada, yang mengatur hujan benar-benar ada. Tetapi kita perlu ingat bahwasanya mereka hanya sekedar menjalankan tugas. Yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan bertindak kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini saya ingin bawakan logika. Kalau meminta kepada malaikat hujan yang benar-benar mengatur hujan, tidak boleh. Bahkan merupakan kesyirikan, padahal malaikat tersebut benar-benar mengatur hujan. Hanya saja dia tidak memiliki hak otonomi. Bagaimana dengan meminta mayat yang tidak memiliki pengaturan apa-apa? Mayat yang dikubur mengatur sesuatu? Tidak mengatur apa-apa, tidak mengatur rezeki, tidak mengatur keselamatan, tidak mengatur apa-apa. Kalau minta kepada malaikat yang benar-benar mengatur saja merupakan kesyirikan. Kita kalau minta hujan harus kepada Allah, bukan kepada malaikat. Bagaimana lagi minta kepada mayat-mayat yang sudah dikubur? Ya wali fulan, ya mbah fulan, ya ini, ya ini benar-benar merupakan kesyirikan yang nyata. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dalam
Naik agak masuk. Helm jelas. Yang tadi enggak jelas. Jelas juga. Terlalu besar. Kita lanjutkan. Perhatikan di awal dari surat An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat seluruhnya. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, fas-sabiqati sabqa, fas-sabiqati sabqa, fal mudabbirati amra. 5 model malaikat. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan sadis, yaitu malaikat mencabut nyawanya orang kafir. Demi malaikat yang mencabut nyawa kaum mukminin dengan penuh kelembutan. Demi malaikat yang begitu cepat dengan bergerak. Demi malaikat yang cepat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan demi para malaikat yang mengatur urusan. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak bersumpah dengan makhluknya yang Dia kehendaki. Dan Allah tidak bersumpah kecuali dengan makhluk-makhluk yang hebat, dengan sesuatu yang hebat. Malaikat-malaikat ini makhluk-makhluk Allah yang sangat hebat. Jadi pertanyaan, dalam bahasa Arab kalau ada sumpah, itu ada jawab sumpah. Kalau kita mengatakan demi Allah, kenapa kita bersumpah? Pasti ada sesuatu. Demi Allah saya besok mau hajian misalnya. Ini berarti ada jawabnya. Demi Allah saya akan demikian. Ada jawab. Atau demi Allah akan terjadi demikian. Ada namanya jawab sumpah. Namun dalam surat An-Nazi'at, jawab sumpahnya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah untuk apa? Kalau mengatakan demi malaikat ini, 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 buat apa? Kata para ulama, seakan-akan Allah bersumpah demi malaikat akan terjadi hari kiamat. Jadi jawab sumpahnya adalah benar-benar akan terjadi hari kiamat. Dari mana kita tahu jawab sumpah ini? Dari kita melihat topik yang dibawa oleh Allah dalam surat An-Nazi'at. Kebanyakannya berbicara tentang akan adanya hari kiamat. Mulailah Allah sebutkan tentang hari kiamat tersebut. Kata Allah, yauma tarjufur rajifah, tatba'uha radifah. Hari tatkala bumi digoncangkan, yaitu pada saat tiupan sangkakala yang pertama. Tatba'uha radifah, kemudian diikuti dengan tiupan sangkakala yang kedua. Kita tahu bahwasanya sangkakala ditiup 2 kali oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama ditiup oleh sang malaikat, maka akan hancurlah alam semesta ini, digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Tatkala bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, tatkala bumi mengeluarkan isi perutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim." Wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya goncangan yang terjadi pada hari kiamat kelak amatlah dahsyat. Yauma tarawunaha, kalian akan melihatnya, kalian akan menyaksikannya. Tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Seorang wanita yang sedang menyusui akan meninggalkan anaknya. Dia tidak pedulikan anak susuannya tersebut yang sedang hamil akan keguguran. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau akan melihat orang-orang berjalan dengan sempoyongan seakan-akan mereka mabuk, akan tapi ternyata mereka tidak mabuk. Walakin adzaballah syadid. Walakin adzaballah syadid. Akan tapi azab Allah sangat pedih. Lebih jelas sekarang apa yang tadi? Sekarang lebih jelas. Antara tiupan pertama dengan tiupan kedua tidak diketahui jelas berapa jaraknya. Akan tapi ada tiupan pertama, ada tiupan kedua. Tatkala tiupan kedua, hari kebangkitan. Manusia dibangkitkan dari kuburannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, idza samaa'un fatarat, tatkala langit terbelah, wa idzal kawakibun tatharat, tatkala bintang-bintang berjatuhan kemudian bertebaran, wa idzal biharu fujirat, tatkala lautan dirubah menjadi lautan api. Sebagian ulama mengatakan air terbuat dari H2O. Tatkala hari kiamat Allah rubah, Allah pecah itu unsur
jadi hidrogen dan oksigen dan terjadi apa? Kebakaran. Ini perkataan sebagian ulama. Allah mampu atas segala. Lautan menjadi lautan api. Kemudian kata Allah, wa idzal quburu bu'thirat, tatkala kuburan-kuburan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kuburan dibangkitkan? Setelah tiupan yang kedua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala manusia dibangkitkan setelah tiupan kedua, maka manusia terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang bahagia dan golongan yang ketakutan. Orang-orang musyrikin, orang-orang mujrimin, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, para pelaku kemaksiatan, orang-orang zalim, semuanya akan ketakutan pada hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qulubu yawma idzi wajifah. Ada hati-hati ya yang pada atau jantung-jantung yang pada hari tersebut dalam keadaan ketakutan. Absaruhum khashi'ah, dan pandangan-pandangan mereka penuh dengan ketakutan. Allah menggambarkan ketakutan orang-orang musyrikin, kaum mujrimin. Allah gambarkan dengan begitu parahnya ketakutan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa. Wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa. Maka pada hari tersebut Allah kumpulkan orang-orang mujrimin, para pelaku maksiat, yauma idzin zurqa, dalam kondisi tubuh mereka berwarna biru. Dalam kondisi tubuh mereka berwarna biru. Kata para ulama, kenapa wajah tubuh mereka berwarna biru? Karena saking ketakutan. Saking ketakutan mereka, bukan hanya sekedar pucat, bahkan berwarna biru. Ketakutan yang berasal dari dalam tubuh mereka membuat tubuh mereka menjadi warna biru. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau sangka bahwasanya Allah lalai dari orang-orang berbuat zalim. Orang-orang berbuat zalim dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan. Allah tidak membalas mereka sekarang. Kata Allah, innama yu'akhiruhum, Allah akan tunda mereka. Tatkala kapan? Tatkala di hari tashkhasu fihi al-absar, di mana mata-mata mereka akan terbelalak. Orang-orang zalim tersebut dibangkitkan oleh Allah dengan tubuh yang biru, mata mereka terbelalak, tidak berkedip sama sekali. Allah berfirman, wa afidatuhum hawa, jantung-jantung mereka kosong. Kata para ulama, saking takutnya jantung mereka terangkat ke atas sehingga rongga yang harusnya tempat jantung kosong, saking ketakutan yang mereka rasakan. Dan ini dirasakan oleh orang-orang yang pelaku kemaksiatan. Adapun orang-orang beriman, maka mereka akan berbahagia pada hari tersebut. Kata Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah. Hari tersebut wajah mereka berseri-seri. Ya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, musfirah, mustabsyirah. Wajah-wajah mereka dalam keadaan berseri-seri, dalam keadaan gembira. Yang jadi masalah adalah orang-orang kafir, orang musyrikin, para pelaku kemaksiatan, maka mereka dihinakan pada hari tersebut, dibangkitkan dengan penuh ketakutan, absaruhum khashi'ah. Pandangan-pandangan mereka penuh dengan ketakutan. Ini Allah sebutkan tentang kondisi hari kiamat. Lalu Allah sebutkan tentang apa alasan mereka menolak adanya hari kiamat. Orang-orang musyrikin tidak percaya ada hari kiamat. Apa alasan mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Mereka berkata, apakah kami akan dikembalikan lagi kepada kehidupan kami semula? Apakah kami akan dibangkitkan lagi? Al-hafirah adalah kembali menuju jalan kemana dia pergi. Dalam bahasa Arab demikian. Kalau kita berjalan melewati suatu jalan, kemudian kita kembali lagi, disebut dengan al-hafirah. Sehingga dari sini sebenarnya mengatakan, mereka berkata, apakah kami akan dihidupkan kembali lagi sebagaimana semula? Mereka mengingkari hal ini. Menurut mereka enggak mungkin. Mereka berkata, idza kunna idhaman nakhira. Apakah kami akan dikembalikan sementara kami sudah berubah menjadi tulang-tulang yang rusak, ya, tulang-tulang yang sudah hancur? Tolong HP-nya nggak tahu yang mana. Jadikan apa? Masjid mode, ya. Di off kan.
Mode ini penerbangan. Mode penerbangan atau mode pengajian, tidak apa-apa. Ini enggak ini. Ini sudah mode penerbangan. Kita lanjutkan ikhwan fillah azzakallahu. Dalil mereka yang diucapkan oleh orang kafir sederhana. Kata mereka, in aidza kunna idhaman nakhira. Apakah kami telah menjadi tulang belulang sudah hancur lebur akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini mustahil menurut mereka. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Kalau kami dikembalikan lagi, ini merupakan pengembalian yang merugikan. Tidak ada kebaikan, buat apa kita dikembalikan lagi? Hanya buat kita rugi. Maka Allah bantah mereka. Allah ingin menjelaskan bahwasanya mengembalikan manusia yang sudah menjadi tulang belulang menjadi manusia kembali perkara yang mudah. Kata Allah, fa innama hiya zajratu wahidah. Cukup sekali tiupan sangkakala maka akan dikembalikan. Itu tiupan sangkakala yang kedua. Saya katakan tadi tiupan sangkakala 2 kali. Yang pertama menghancurkan alam semesta ini. Yang kedua pembangkitan manusia dari kuburan mereka. Karena dalam satu hadis tatkala ada seorang dari Bani Israel yang akan meninggal dunia dan dia takut dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun mengumpulkan anak-anaknya dan dia mengatakan, dia berwasiat, fa idza mitu faharriquni thumma daruni fil yammi. Kata dia, kalau saya meninggal bakarlah jasadku wahai anak-anak, kemudian tebarkanlah debu dari bakaran jasadku tersebut, tebarkanlah di lautan dan tebarkanlah juga di mana, di udara. Karena dia, kalau Allah bisa bangkitkan aku akan diazab dengan azab yang pedih. Ternyata Allah bangkitkan dia. Kata Allah, ya ardu ijma'i ma fiki, wahai bumi kumpulkan seluruh jasad dia yang ada pada engkau. Maka dikembalikan lagi lah jasadnya, maka kembalilah dia. Maka Allah mengatakan, apa yang mendorongmu untuk melakukan ini? Kata dia, khasyataka rabb, karena saya takut kepada engkau ya Allah. Maka Allah ampuni dia. Allah Subhanahu wa taala mudah untuk membangkitkan manusia dengan sekali tiupan sangkakala, maka seluruhnya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fa innama hiya zajratun wahidah. Perkaranya mudah, tidak perlu kesulitan. Allah tinggal kun fayakun, mudah. Tinggal ditiupkan sekali tiupan sangkakala, fa idzahum bisahirah. Maka mereka tiba-tiba sudah berada di atas permukaan bumi, sudah dibangkitkan semua. Semuanya keluar. Kemudian setelah Allah berbicara tentang mudahnya Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan manusia dengan tiupan sangkakala, Allah berpindah kepada paragraf baru berbicara tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Seakan-akan Allah keluar dari topik. Tadi topik tentang hari apa? Hari kiamat. Topik tentang hari kiamat. Sekarang Allah keluar pada topik yang lain tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun, tapi masih ada hubungannya dengan hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal ataka haditsu Musa? Apakah telah datang kepada engkau kisahnya Nabi Musa? Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi huwa. Tatkala Musa diseru oleh Rabbnya di sebuah lembah yang suci yang disebut dengan Tuwa. Ada yang mengatakan bil muqaddas itu artinya lembah suci yang diinjak dan dilangkahi oleh Nabi Musa. Ada yang mengatakan Tuwa artinya nama lembah tersebut. Perhatikan ayat ini. Allah mengatakan, telah datangkah kepada engkau kisah Nabi Musa? Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas Tuwa. Tatkala Nabi Musa diseru oleh Rabbnya. Siapa yang menyeru? Allah Subhanahu wa taala. Bil muqaddas Tuwa, di lembah yang suci. Ini dalil yang dipakai oleh Ahlus Sunnah untuk membantah para ahlul bid'ah. Ahlus Sunnah menyatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berbicara. Allah berfirman, dan firman Allah dengan suara yang didengar dan dengan bahasa yang Allah kehendaki. Sementara ahlul bid'ah seperti orang Jahmiyah, orang-orang Asy'ariyah, mereka menyatakan Allah berbicara dengan bahasa jiwa, tanpa huruf dan tanpa suara. Surat ini menyatakan idnadahu rabbuhu, tatkala Rabbnya menyeru Nabi Musa. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala,
Fastami' lima yuha. Allah berkata kepada Musa, wahai Musa, dengarkanlah dengan apa yang akan diwahyukan kepadamu. Berarti wahyu Allah bisa didengar. Dan terjadi dialog Nabi Musa dengan Allah sering. Makanya Nabi Musa dikatakan kalimullah, yaitu Nabi yang Allah berbicara langsung dengannya. Itu keistimewaan siapa? Nabi Musa. Seperti dialog antara Allah dengan Nabi Musa, Allah abadikan dalam Al-Quran. Kata Nabi Musa, Rabbi arini anzur ilai. Ya Allah, ya, tunjukkanlah agar aku bisa melihat dirimu. Kata Allah, lan tarani, kau tidak bisa melihat aku. Walakin inzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kau tidak akan mau melihat wahai Musa, dan tidak ada yang bisa melihat Allah sebelum meninggal dunia. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Dalam Sahih Muslim, ketahuilah kalian tidak akan mungkin melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Akhirnya Allah mengatakan, lihatlah ke gunung. Kalau gunung masih bertahan, fasawfa tarani, kau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tatkala cahaya Allah sampai ke gunung, gunung pun hancur, tidak kuasa, maka Musa pun meninggal dunia tatkala itu. Tidak kuat dengan melihat gunung belak meledak, tidak kuat. Akhirnya ada yang mengatakan pingsan, ada yang mengatakan meninggal, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya terjadi dialog antara para anbiya, antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berbicara dengan bahasa yang didengar. Karenanya Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, Imam Al-Bukhari adalah imam yang keras membantah ahlul bidah. Oleh karena dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari di situ ada bab tentang membantah Jahmiyah, ar-rad 'alal Jahmiyah, membantah Jahmiyah, pemikiran ahlul bidah yang sesat dalam masalah sifat. Karena orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Asy'ariyah, mereka mempelajari agama dengan pemikiran filsafat Aristoteles dan teman-temannya. Yang orang-orang ahli filsafat tersebut pada dasarnya mereka tidak punya agama. Orang-orang Yunani kuno, mereka tidak punya agama. Mereka bukan beragama Hindu, mereka bukan beragama Buddha, mereka bukan beragama Nasrani, mereka bukan beragama Yahudi. Kemudian mereka berbicara tentang ketuhanan. Kalau seandainya mereka berbicara tentang biologi, tentang kimia, tentang fisika, tidak jadi masalah. Karena itu ilmu yang dibangun di atas tajribah, di atas penelitian dan pengalaman. Tetapi kalau sudah berbicara tentang ketuhanan, mereka pasti ngawur. Oleh karenanya mereka ini mempelajari agama dengan pola berpikir orang-orang Jahmiyah. Akhirnya apa? Mereka menyatakan Tuhan tidak mungkin ada suaranya. Tuhan tidak mungkin berbicara dengan huruf-huruf. Tuhan hanya berbicara dengan bahasa jiwa. Ini dibantah oleh para imam. Di antara Imam Bukhari menyebutkan dalam suatu hadis, ya, tatkala tiba hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berbicara dengan sautan, dengan suatu suara, yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarib. Kata Nabi SAW, Allah berbicara dengan suara yang orang yang jauh mendengarnya sama dengan orang yang dekat tatkala hari kiamat. Kata Imam Al-Bukhari, ini dalil bahwasanya Allah berbicara dengan suara yang didengar. Hanya saja suara Allah berbeda dengan suara makhluk. Buktinya yang jauh pun dekat dengarnya sama saja. Dan ini penetapan terhadap sifat-sifat Allah. Allah memiliki sifat ilmu, sama dengan manusia juga berilmu. Tetapi ilmu manusia tidak ada bandingannya dengan ilmu Allah. Allah melihat, manusia melihat. Tetapi penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan manusia. Allah mendengar, manusia mendengar, tapi pendengaran manusia terbatas. Demikian juga Allah berbicara dengan suara yang didengar, dengan huruf-huruf. Ini diingkari oleh orang-orang Asy'ariyah. Mereka mengatakan Allah berbicara dengan bahasa jiwa. Ini perkara yang penting. Kenapa ikhwan? Karena akidah ini dijadikan dalil oleh orang-orang liberal. Bagaimana penilaian mereka? Jadi kata mereka, Allah tidak mungkin berbicara dengan suatu bahasa, tidak mungkin dengan suara. Terus bagaimana? Al-Quran ini bagaimana? Kata mereka, Al-Quran ini maknanya dari Allah, bahasa jiwa. Tetapi huruf-hurufnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus dari mana? Ada yang mengatakan dari Jibril, ada yang mengatakan dari Muhammad. Jadi seperti ada orang bisu nggak bisa ngomong, nanti ada yang nafsirkan. Oh, dia mau ngomong ini, paham? Itu bahasa jiwa. Jadi ada makna-makna yang terkandung dalam jiwa sang bisu tadi diungkapkan oleh malaikat Jibril atau diungkapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dari sini sebenarnya akidah orang-orang Asy'ariyah, Al-Quran yang kita baca ini adalah makhluk. Karena huruf-hurufnya dari Muhammad atau dari Jibril, maknanya saja yang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Seluruhnya huruf dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Al-Quran merupakan mukjizat. Karenanya Al-Quran merupakan apa? Mukjizat. Karena huruf-hurufnya mengandung kefasihan yang sangat tinggi dan Allah tantang orang-orang Arab untuk bisa mendatangkan sebesar Al-Quran. Kalau ternyata Al-Quran dari Allah cuma maknanya saja, orang Arab bakalan bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Tetapi Al-Quran mukjizat dari sisi makna dan dari sisi apa? Lafaz. Karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kita harus mengatakan Allah tidak boleh berbicara dengan suara? Kenapa begitu? Kenapa kamu melarang? Dalil begitu banyak menunjukkan bahwasanya Allah berbicara dengan suara yang didengar. Datanglah orang-orang liberal seperti Dr. Komarudin Hidayat yang yang Syarif Hidayat itu. Saya baca bukunya, judulnya Hermeneutika, dan kebetulan tesis disertasi saya sekarang tentang pluralisme. Dia sebutkan bahwasanya Muhammad belum tentu bisa menangkap maksud Allah dengan sempurna karena dibangun dari bahasa jiwa. Allah punya bahasa jiwa. Sekarang Muhammad mencoba untuk mengungkapkan dengan bahasa Arab, bahasa manusia, bukan bahasa Tuhan. Oleh karenanya, apakah Muhammad mampu mengungkapkan seluruh yang dikehendaki Allah? Belum tentu bisa. Ini bahaya seperti ini. Akhirnya apa? Mereka pun menafsirkan Al-Quran dengan seenaknya. Karena sesungguhnya Al-Quran ini hanyalah usaha menafsirkan bahasa jiwa Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Mereka menganggap lafal-lafal dalam Al-Quran bukan perkataan Allah. Tapi Allah punya bahasa jiwa. Lafal-lafal Al-Quran ini hanyalah usaha untuk menafsirkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Quran ini hanyalah penafsiran, saya juga bisa menafsirkan kalau begitu. Akhirnya mereka menafsirkan Al-Quran dengan istilah kita saudeli dewi, seenaknya udelnya sendiri. Terserah mau ditafsirin kayak gini-gini, ngawur, terserah mereka, gak jadi masalah. Karena semua tidak ada yang absolut, semuanya relatif. Semuanya relatif. Itu pun Muhammad mengungkapkan Al-Quran dengan tafsiran bahasa Arab itu di zaman itu. Kalau zamannya berubah, bisa berubah lagi, kata repot akhirnya. Akhirnya Al-Quran tidak ada kesuciannya. Ini berawal dari keyakinan bahwasanya Allah berbicara tanpa suara dan tanpa huruf. Paham? Dan ini merupakan akidah yang batil, merupakan akidah Jahmiyah dan akidahnya orang-orang Asy'ariyah yang diikuti oleh orang-orang liberalisme. Kita lanjutkan. Kata Allah, hal ataka hadithu Musa. Apakah telah datang kepada engkau kisahnya Nabi Musa? Idz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Tatkala Rabbnya menyerunya di al-muqaddas tuwa, di lembah yang suci. Kata Allah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, dia adalah taghut. Pergilah kepada Fir'aun. Faqul hal laka ila an tazakka. Katakanlah kepada Fir'aun, hal laka ila an tazakka? Apakah kau mau mensucikan dirimu? Subhanallah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa untuk berlemah lembut kepada Fir'aun dalam berdakwah. Makanya dalam ayat yang lain kata Allah, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, katakanlah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Semoga Fir'aun sadar dan semoga dia takut kepada Allah. Dan ini benar-benar dipraktikkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa waktu datang kepada Fir'aun, lihat Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya At-Tibyan fi Aqsamil Quran, dia menyebutkan bagaimana lembutnya Musa terhadap Fir'aun. Pertama, Nabi Musa tidak mengatakan, wahai Fir'aun, berimanlah engkau, tidak. Tapi dia tidak menyampaikan dakwah dalam bentuk perintah, tapi tawaran. Kalau perintahkan beriman kamu, selamat kamu. Kalau enggak beriman, neraka. Gitu tawar, itu perintah. Tapi sekarang Nabi Musa menyampaikan dakwanya kepada Fir'aun dengan tawaran. Kata Nabi Musa, hal laka an tazakka. Maukah engkau mensucikan dirimu? Ini tawaran atau perintah? Tawaran, lembut kepada Nabi Musa dan kepada Fir'aun. Kemudian Nabi Musa tidak mengatakan
Nabi Musa mengatakan, anta zakka, maukah engkau mensucikan dirimu? Nabi Musa tidak mengatakan, maukah engkau saya sucikan dirimu? Tidak. Tapi maukah engkau mensucikan dirimu sendiri? Ini juga kelembutan yang kedua. Karena kalau kita dakwah, mau enggak saya ajarin kamu, ya orang tersinggung. Kamu siapa ngajarin saya? Tapi Nabi Musa dengan torekoh yang lembut, dia mengatakan, maukah engkau? Yang kedua, kamu sucikan dirimu sendiri. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Saya hanya sebagai penunjuk jalan, kata Nabi Musa. Wa ahdiyaka, saya akan memberikan petunjuk kepada engkau. Kalau kau mau silakan, saya akan membimbing. Ila rabbika, kepada Tuhanmu. Ini juga isyarat dari Nabi Musa bahwasanya, wahai Fir'aun, kau bukan Tuhan. Sungguhnya yang Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, ikhwani fillah, sallallahu alaihi wasallam. Fir'aun tidak mau beriman. Maka Allah datangkan mukjizat yang sangat besar kepada Nabi Musa untuk ditampakkan kepada Fir'aun. Kata Allah, fa'arahul ayatal kubra. Maka Nabi Musa pun menampakkan mukjizat yang besar kepada Fir'aun. Mukjizat Nabi Musa sangat banyak. Di antaranya tangannya keluar dengan berwarna putih, bersih. Kemudian di antaranya tongkat Nabi Musa. Tongkatnya dilepas jadi apa? Jadi ular. Kalau diambil jadi tongkat lagi. Dan sebagaimana kita pernah jelaskan bahwasanya sebelum Nabi Musa bertemu dengan Firaun, Allah telah melatih Nabi Musa tentang masalah tongkat. Allah katakan, lemparkan tongkatmu wahai Musa. Dilemparkan kemudian jadi ular. Tatkala jadi ular, Nabi Musa lari. Ketakutan ya. Kata Allah, aqbil wala takhaf. Wahai Musa, kembali, jangan takut. Ini kemana ularnya? Hayatun tas'a, bergerak-gerak. Nabi Musa juga takut. Akhirnya Nabi Musa kembali lagi dipegang jadi tongkat. Sanu'iduha siratahal ula. Kami akan ulang lagi hal ini. Jadi Allah telah briefing Nabi Musa untuk teguh di hadapan mukjizat itu. Kalau tidak dilatih dulu, seandainya Nabi Musa ketemu Fir'aun, Fir'aun, saya punya mukjizat, mana? Bingung, lari, sama-sama kabur. Tapi sebelumnya sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa dilatih. Dan benar-benar Nabi Musa kabur, lari, takut. Manusia takut sama ular, wajar. Ularnya gede kemudian bergerak, ya takut. Allah mengatakan, khudha wa la takhaf, ambil dan jangan takut. Jadi tongkat. Ini di antara mukjizat besar yang Allah tampakkan kepada Musa untuk ditujukan kepada Fir'aun. Para ulama menyebutkan, para nabi kalau diberi mukjizat sesuai dengan kondisi zaman mereka. Contohnya seperti Nabi Isa. Di zaman Nabi Isa, banyak orang yang hebat dalam ilmu kedokteran. Menyembuhkan penyakit ini, menyembuhkan penyakit ini, menyembuhkan penyakit ini, dokter ahli ini, dokter spesialis ini, spesialis ini. Di zaman Nabi siapa? Nabi Isa. Maka Allah turunkan mukjizat pengobatan kepada Nabi Isa. Nabi Isa enggak butuh obat, tinggal ngusap mata buta jadi bisa melihat. Tinggal ngusap-ngusap aja sembuh. Kalau ada orang yang kena kusta diusap oleh Nabi Musa, sembuh. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan atau diutus oleh Allah di zaman di mana penduduk musyrikin Arab mereka bangga dengan kefasihan bahasa mereka. Sampai mereka membuat syair-syair, bahkan mereka saling melombakan syair mereka, mana di antara syair mereka yang sangat hebat. Maka diutuslah Nabi Muhammad dengan mukjizat Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an diturunkan bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, akan tapi kalian wahai orang-orang Arab tidak bisa mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam disebutkan di zaman Nabi Musa tersebar penyihir, banyak penyihir. Orang tukang sihir ini, sihir ini, bahkan Fir'aun punya banyak penyihir. Oleh karenanya Allah turunkan mukjizat Nabi Musa berkaitan dengan hal yang mengalahkan segala bentuk sihir. Di antaranya tongkat berubah menjadi ular. Inilah yang membuat para penyihir Fir'aun beriman kepada Nabi Musa. Karena mereka tahu bahwasanya sihir yang mereka lakukan hanyalah halusinasi mata. Waja'u bi sihrin azim. Tatkala mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka lemparkan tali-tali mereka menjadi ular yang begitu banyak. Kata Allah, waja'u bi sihrin azim. Mereka mendatangkan sihir yang sangat hebat. Sampai Nabi Musa pun tersihir. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dihayalkan kepada mata Nabi Musa ular-ular tersebut bergerak, padahal tidak bergerak, padahal cuma tongkat dan tali. Namun semua orang tersihir.
Maka Allah merintahkan, fa'alqi ma fi yaminika talquf ma sana'u. Kata Allah, lemparkan apa yang di tangan kananmu wahai Musa. Tatkala Nabi Musa melemparkan tongkatnya, jadi ular betulan. Bukan sihir lagi. Para penyihir tahu ini ular betulan. Maka mereka beriman. Inilah, kok bisa kayu yang unsurnya unsur kayu berubah menjadi unsur darah dan daging? Ular. Karena sebagian ulama menyatakan tidak mungkin ada orang bisa menyihir merubah unsur dari unsur yang satu ke unsur yang lain, itu tidak mungkin. Ini pendapat sebagian ulama. Artinya kalau ada babi ngepet, saya juga nggak tahu babi ngepet ini benar atau tidak. Ya. Kata orang Madura gimana? Daripada saya rentan, Mas, mending saya ngepet katanya. Babi ngepet itu maksudnya jadi babi betulan. Saya nggak tahu. Tapi sebenarnya mengatakan tidak mungkin. Yang ada cuma halusinasi mata. Sihir itu hanya halusinasi apa? Mata. Tapi manusia berubah menjadi babi, ini tidak mungkin yang melakukan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya para penyihir Fir'aun yang begitu hebat, tatkala melihat tongkat Nabi Musa kayu berubah benar-benar menjadi daging, mereka beriman. Karena ini bukan halusinasi, tapi benar-benar perubahan unsur. Allah berubah unsur kayu berubah menjadi unsur daging dan darah. Ini yang buat mereka beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Nabi Musa menampakkan sihirnya yang hebat, apa yang terjadi pada Fir'aun? Kata Allah, fakadzdzaba wa asa. Dia mendustakan dan dia durhaka. Dia tidak mau beriman. Kenapa? Karena kesombongan. Tsumma adbara yas'a. Kemudian dia berpaling dan dia mengumpulkan kekuatannya untuk mengalahkan Musa. Fahasyara fanada, dan dia mengumpulkan seluruh rakyatnya dan dia bersuara dengan suara yang keras di hadapan rakyatnya. Faqala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Fa'akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Maka Allah pun mengazab dia dengan azab yang terakhir dan azab yang pertama. Di sini para ulama khilaf tentang makna azab yang terakhir dan azab yang pertama. Kata Allah, fa'akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Kemudian Allah pun mengazab dia dengan azab akibat perbuatannya yang pertama, atau azab yang terakhir dan azab yang pertama. Apa yang dimaksud dengan terakhir yang pertama? Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan azab terakhir adalah azab di neraka jahanam. Yang dimaksud dengan azab pertama adalah azab di alam kubur, alam barzakh. Karena kita tahu Nabi Fir'aun diazab oleh Allah di alam barzakh sebelum di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab." Maka api neraka dipaparkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, diazab mereka. Kemudian kata Allah, "Wa yawma taqumu as-sa'ah," dan jika tiba hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masukkanlah pengikut Fir'aun kepada azab yang lebih pedih. Perhatikan ayat ini, kata Allah, jika tiba hari kiamat, masukkanlah pengikut Fir'aun kepada azab yang lebih pedih. Berarti sebelumnya mereka sudah diazab. Sebelum hari kiamat mereka, kalau hari kiamat dimasukkan kepada azab yang lebih pedih, berarti sebelum hari kiamat mereka sedang diazab, yang disebut dengan alam barzakh, alam kubur. Karenanya kita tahu bahwasanya orang yang tidak dikuburkan tubuhnya juga tetap diazab dengan azab kubur. Kita tahu bahwasanya jasad Fir'aun diselamatkan, dan kita tahu bahwasanya bala tentara Fir'aun kebanyakannya tenggelam di lautan, tidak dikubur. Entah dimakan ikan paus, entah dimakan ikan hiu, entah dimakan buaya, kita nggak tahu. Yang jelas mereka di lautan. Akan tapi kata Allah, mereka diazab sekarang, kata Allah, dan nanti hari kiamat diazab dengan azab yang lebih pedih. Berarti orang yang jasadnya tidak dikubur tetap masuk dalam alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Alam barzakh adalah alam pelantara antara alam dunia dengan alam akhirat. Hanya saja alam barzakh ini sering dinamakan dengan alam kubur karena kebanyakan orang dikubur. Kebanyakan orang dikubur, sehingga namanya dengan alam kubur. Padahal meskipun tidak dikubur, tetap masuk dalam alam barzakh. Di antaranya buktinya para tentara, bala tentara Fir'aun yang kebanyakannya tenggelam di lautan, tidak dikubur, toh disiksa sekarang ini dalam alam kubur. Inilah azab yang pertama, disiksa di alam kubur, dan azab yang terakhir disiksa di akhirat. Sebagian ulama, sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas menyatakan Allah berfirman, فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Allah mengazab Fir'aun dengan azab yang terakhir dan yang pertama,
karena dua kemaksiatan besar yang dia ucapkan. Jadi Fir'aun, dia kesesatannya pelan-pelan semakin parah. Sebelumnya dia tidak mengatakan ana rabbukumul a'la. Sebelumnya Firaun tidak mengatakan aku Tuhanmu yang maha tinggi. Ini terakhir. Sebelumnya dia mengatakan ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Dia mengatakan kepada kaumnya, saya tidak tahu ada Tuhan bagi kalian selain aku, wahai penduduk Mesir. Jadi dia mengatakan saya Tuhan, tapi Tuhannya penduduk apa? Penduduk Mesir. Masih mending. Bukan penduduknya orang Indonesia, enggak. Bukan Tuhannya orang Indonesia, tapi Tuhannya penduduk apa? Mesir. Maka dia mengatakan, ya, alaysa li mulku Misra, hadhihi al-anharu tajri min tahti, afala tubsirun. Dia mengatakan, wahai rakyatku, bukankah kerajaan Mesir adalah milikku? Dia Tuhannya Mesir raja. Bukankah sungai-sungai yang mengalir di bawahku? Apakah kalian tidak melihat? Sebenarnya yang paling tahu Fir'aun itu pendusta, dia sendiri tahu dia itu pendusta. Karena dia bukan Tuhan. Gimana dia Tuhan? Dia dagingnya seperti kita, ya, dia berdarah juga, dia sakit, dia juga buang air. Dia tahu dia bukan Tuhan. Cuma karena kecongkakannya. Jadi yang paling tahu dia pendusta dia sendiri. Kemudian rakyatnya juga tahu dia pendusta, cuma rakyatnya takut. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh. Dia buat rakyatnya takut, akhirnya taat kepada Firaun. Ya, kamu Tuhan kami. Engkau adalah Tuhan kami. Jadi pertama dia mengatakan ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya tidak tahu ada Tuhan bagi kalian wahai selain aku, wahai penduduk Mesir. Ini menyebabkan dia diadab. Adab yang pertama. Adab yang kedua, ternyata kekufuran bertingkat-tingkat sampai akhirnya dia kebablasan. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Artinya apa? Kalau ada Tuhan Indonesia, Tuhan Eropa, saya Tuhan yang paling tinggi. Lebih parah dari pertama atau tidak? Lebih parah. Jadi sudah ngaku sebagai Tuhan, terus Tuhan yang paling apa? Yang paling tinggi. Ini ada adabnya sendiri. Jadi pertama diadab, yang kedua juga diadab. Jadi Allah mengadab secara terperinci. Maksiat demi maksiat, perkataan demi perkataan, akidah demi akidah diadab secara terperinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ini kata Allah, fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Allah mengadab dia dengan adab pertama dan adab yang kedua. Adab pertama gara-gara dia mengatakan saya tidak tahu wahai penduduk Mesir ada Tuhan selain saya, Tuhan Mesir. Yang adab kedua dia mengatakan saya Tuhan yang paling tinggi di seluruh Tuhan alam semesta ini. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu jadi kita lanjutkan, ya. Di antara tafsiran tadi azab pertama dan azab kedua. Azab pertama adalah azab di dunia, baik azab ditenggelamkan oleh Allah dan azab di alam kubur, dan azab kedua adalah azab di akhirat di hari kiamat yang sangat dahsyat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha." Sesungguhnya tentang kisah diazabnya Firaun yang begitu sombong dan angkuh ini ada pelajaran bagi orang-orang yang takut. Kemudian Allah melanjutkan, "A antum asyaddu khalqan amis sama banaha?" Apakah kalian wahai orang-orang musyrikin lebih hebat penciptaan kalian daripada langit, penciptaan langit? Jadi tadi kita sebutkan Allah menyebutkan tentang hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Firaun. Kenapa tiba-tiba Allah merubah topik kepada Firaun, kemudian kembali lagi topik kepada hari kiamat? Kata para ulama, Allah ingin mengingatkan kepada kaum musyrikin karena kisah Firaun ini kisah yang masyhur. Orang-orang Yahudi pun menceritakannya dan orang-orang musyrikin Arab juga mengetahui kisah ini. Kisah tentang Firaun yang sombong yang ditenggelamkan oleh Allah. Karena itu kejadian hebat. Sehingga merupakan sejarah yang dikenal oleh berbagai macam bangsa, di antaranya bangsa Yahudi dan juga diketahui oleh kaum musyrikin Arab. Seakan-akan Allah mengatakan, lihatlah Firaun yang sombong dan angkuh, tatkala dia mengingkari hari kebangkitan, Allah azab dia di hari kebangkitan. Hati-hati wahai kaum musyrikin Arab. Paham maksudnya? Jadi kenapa Allah sebutkan
Kisah Fir'aun seakan-akan Allah mengatakan, wahai kaum musyrikin, bukankah kalian mengetahui kisah Fir'aun yang sombong dan congkak? Fir'aun yang mengingkari hari kebangkitan, ingatlah kami akan mengadab dia di dunia dan kami akan adab dia juga di hari kebangkitan yang kalian ingkari. Setelah itu Allah berpindah pada topik berikutnya, kembali kepada hari kiamat. Allah sebutkan di antara dalil bahwasanya hari kiamat itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah berfirman, "A antum asyaddu khalqan amis sama banaha?" Rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian wahai kaum musyrikin lebih hebat penciptaan kalian ataukah penciptaan langit? Artinya menciptakan kalian itu mudah wahai manusia, dan membangkitkan kalian kembali itu juga mudah wahai manusia. Lebih hebat penciptaan langit. Mana lebih hebat kata Allah? Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah tinggikan ya langit. Dan Allah sempurnakan penciptaan langit. Langit tanpa ada tiang, begitu luas, luar biasa. Kita tidak tahu bagaimana galaksi langit ini luasnya seperti apa, kita enggak tahu. Kalian manusia kecil, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lebih hebat penciptaan langit. Mudah bagi kalian untuk dibangkitkan. Kalau Allah sebutkan tentang banaha, Allah buat langit, Allah tinggikan bangunannya, ya Allah sempurnakan bangunannya, Allah buat ada siang, ada malam, ya. Kemudian kata Allah, wal arda ba'da dzalika dahaha. Kemudian juga penciptaan bumi, Allah sempurnakan penciptaan bumi. Allah isi hal-hal yang ada di bumi, ada pepohonan dan yang lainnya, ada gunung dan yang lainnya, semuanya Allah siapkan di bumi. Mudah bagi Allah. Kalau begitu, membangkitkan kalian juga adalah perkara yang mudah. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang baca dalam Al-Qur'an, dia akan dapati Allah akan menyebutkan banyak dalil dan banyak argumen untuk mematahkan argumentasi orang-orang musyrikin yang mereka menolak hari kebangkitan. Ini yang saya sebutkan hanyalah satu argumen. Banyak argumen-argumen tapi di surat-surat yang lain. Oleh karenanya butuh kita punya waktu untuk mempelajari surat-surat dari Al-Quran, akan dikumpulkan argumen-argumen Allah dalam mematahkan hujahnya orang-orang musyrikin yang mengingkari hari kebangkitan. Kemudian kita lanjutkan. Kata Allah, wal jibala arsaha. Ya, Allah sebutkan tentang apa yang Allah buat di bumi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah keluarkan air, Allah keluarkan tumbuh-tumbuhan. Wal jibala arsaha. Gunung yang Allah pancangkan ke bumi. Ya. Jadi gunung itu pasak yang Allah pancangkan ke bumi. Dan itu benar. Ilmu modern mengetahui bahwasanya gunung itu bukan sekedar atasnya doang, bahkan di bawahnya lebih dalam. Allah bilang Allah pancangkan. Paham? Seperti paku yang dipaku. Ternyata dalamnya lebih dalam daripada tinggi. Ada yang mengatakan yang muncul cuma sepertiga, dalamnya lebih dalam lagi. Oleh karenanya banyak lahar, banyak pasak bumi, sehingga bumi tidak bergetar. Bumi tidak bergetar karena dipasak dengan kuat sampai ke dalam oleh gunung-gunung tersebut. Mata'an lakum wa li'an'amikum, sebagai kesenangan bagi kalian dan juga hewan-hewan ternak kalian. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Allah ingatkan kepada kaum musyrikin, kalian mengingkari hari kiamat, akan tiba hari kiamat tersebut. Dan jika telah tiba hari kiamat, maka sangat dahsyat. Kata Allah, fa idza ja'atit tammatul kubra. Dan jika tiba hari malapetaka yang sangat besar. Tammah artinya meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang selamat dari malapetaka tersebut, akan menimpa seluruh alam semesta ini. Karenanya Allah mengatakan, yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat. Di mana bumi dihancurkan oleh Allah, digantikan dengan bumi yang baru. Dan Allah akan menggantikan langit-langit dengan langit yang baru. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Pada hari kiamat kelak, bumi dalam genggaman Allah dan langit-langit dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Allah gantikan dengan bumi yang baru. Oleh karenanya manusia akan dibangkitkan bukan di atas bumi ini, tapi di atas bumi yang datar, ya, yang putih. Kemudian tidak ada pelang-pelang, enggak ada gunung, enggak ada lembahnya, bumi yang datar. Sehingga kita tidak bisa bedakan ini jalan ini jalan anu, enggak ada tatkala hari kiamat. Enggak ada Kerawang, enggak ada, hilang. Karawang timur, Karawang barat, ya. Tol hancur semua rata. Enggak ada.
Ini bumi kita akan dibangunkan di atas bumi seperti ini. Kata Allah, fa idza ja'atit ta'amatul kubra. Tatkala tiba malapetaka yang sangat besar, apa yang terjadi? Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari tersebut manusia akan mengingat seluruh yang pernah dia kerjakan. Di sini kata Allah, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Manusia akan mengingat apa? Ma di sini adalah ma mausulah. Ma al-mausulah dalam bahasa Arab, dalam kaidah usul fikih memberikan faedah keumuman. Pada hari tersebut setiap manusia akan ingat seluruh yang pernah dia kerjakan, kebaikan maupun keburukan. Semuanya secara detail akan dia ingat. Bahkan lirikan pandangan mata haram yang dia lepaskan akan diingat pada hari tersebut. Kenapa? Karena pada hari tersebut Allah akan tampakkan catatan amalnya. Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kata Allah, baca buku catatan amalmu. Allah akan datangkan saksi-saksi yang akan membuktikan seluruh maksiat yang dia lakukan. Sekarang kita lupa semua maksiat kita. Kita tidak mengingat, kebanyakan sudah kita lupa. Kalau saya suruh sekarang sebutkan orang-orang yang pernah Anda gibahi, kita lupa, terlalu banyak. Ingat berapa kali kalian melepaskan pandangan haram melihat aurat wanita yang tidak halal, mau disebut satu persatu lupa, terlalu banyak. Berapa telinga kita sering mendengar musik-musik yang haram, terlalu banyak. Dengar musik terus ikut nyanyi. Murojaah katanya, murojaah. Memang repot. Kalau musik-musik zaman sekarang tidak terlalu peduli mau musik dumbang kita, tapi yang jadi masalah musik-musik nostalgia. Karena baru disentil sedikit ingat semua langsung, repot. Kalau Quran kita ulang-ulang enggak ingat-ingat. Tapi kalau musik murojaahnya gampang. Jadi treng langsung ingat. Ini muskilah, ini problem. Semua ini akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terluput. Allah sangat detail. Makanya Allah mengatakan dalam surat Luqman, "Ya bunayya, innaha in takum mithqala habatin min khardalin, fatakun fi sahratin aw fis sama' aw fil ardi ya'ti biha Allah." Kata Luqman, "Wahai anakku, kalau ada perbuatanmu meskipun sebesar biji sawi, meskipun sebesar semut kecil, meskipun sebesar atom, meskipun atom tersebut tersembunyi di tengah batu, di tengah gunung, atau di atas langit, atau dalam bumi, Allah akan hadirkan. Tidak ada yang bisa luput. Semuanya akan dihadirkan oleh Allah. Oleh karenanya semua maksiat yang kita lakukan akan kita ingat pada hari tersebut. Di antara yang akan menjadi saksi bagi kita banyak. Tidak mungkin kita mengingkari. Di antaranya mulut kita akan ditutup oleh Allah, tangan-tangan kita jadi saksi, kaki kita menjadi saksi, kulit kita menjadi saksi. Kemudian malaikat menjadi saksi, buku catatan amal menjadi saksi, bumi yang kita pijak menjadi saksi. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari tersebut bumi akan menyampaikan kabarnya. Seluruh yang maksiat yang pernah terjadi di atas dia akan dia kabarkan. Si fulan pernah demikian. Bumi jadi saksi. Dan yang terakhir Allah akan menjadi apa? Saksi. Oleh karenanya yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Maka pada hari tersebut setiap orang akan ingat seluruh yang pernah dia kerjakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa burrizatil jahimu liman yara. Pada hari tersebut neraka akan didatangkan. Kata Allah, waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan fa anna lahu dzikra. Pada hari tersebut jahanam akan didatangkan, neraka didatangkan. Dan tatkala neraka dihadirkan, maka manusia akan ingat seluruh yang mereka lakukan. Akan tapi kata Allah, fa anna lahu dzikra. Namun apa faedahnya dia ingat? Tidak ada faedahnya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan penyesalan. Kenapa dulu saya tidak beramal? Kenapa saya tidak salat dahulu? Kenapa saya tidak bersedekah? Penyesalan tidak ada manfaatnya. Kenapa dulu saya tidak senyum-senyum sama teman saya? Kenapa dulu saya marah-marahin istri saya? Kenapa dulu saya menolak waktu suami saya mau poligami? Artinya penyesalan yang berkepanjangan tidak ada faedahnya. Kata wa anna lahu dzikra. Apa faedahnya? Tidak ada faedahnya. Kenapa dulu saya bentak-bentak suami saya? Akan dia sesalkan semuanya. Kenapa dahulu saya tidak sholat malam? Akan dia sesalkan. Neraka sudah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana neraka dihadirkan? Dalam hadis yang sahih, dalam hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta bi jahannam yauma idzin laha 70,000 zimamin. Ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha." Dihadirkan neraka jahannam pada hari tersebut yang memiliki 70.000 tali untuk ditarik. Jadi neraka tersebut dililit dengan 70.000 tali. Yang masing-masing tali ditarik oleh 70.000 malaikat.
Berarti jumlah malaikat yang menarik jahanam untuk dihadirkan berapa malaikat? 70.000 kali 70.000 itu berapa? Hah? Berapa? Siapa yang matematikanya bagus? Berapa? 49 kita sepakat. 49 ini apa? 4.900.000 atau 4 triliun atau 4 miliar atau berapa? Nolnya berapa? Nolnya 4 sama 4 nolnya 8. Berapa? 4.900 juta. Berapa? Berarti 4 miliar 900 juta. Benar ya, 4.900 juta sama dengan 4 miliar 900 juta. Banyak sekali malaikat untuk menghadiri apa? Karena neraka sangat luas. Neraka sangat luas. Khawani fillah azanillahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka adalah tempat kembalinya. Ini peringatan bagi orang-orang yang mendahulukan dunia daripada akhirat. Makanya di antara doa Nabi, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia sebagai yang paling puncak tujuan kami. Dunia kita perlukan dunia. Dunia ini enggak mungkin kita buang, enggak mungkin. Kita harus perlukan dunia karena kita tidak mungkin sampai ke akhirat kecuali melalui apa? Dunia. Jadikanlah dunia sebagai sarana untuk sampai kepada akhirat, bukan tujuan. Tujuan kita akan dibangkitkan dengan tidak membawa apa-apa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan hufatan uratan gurlan buhman." Kemudian Nabi mengatakan, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina." Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan tidak disunat, dalam keadaan tidak pakai alas kaki dan tidak membawa apa-apa. Kemudian Nabi membacakan firman Allah, "Kama bada'na awwala khalqin," sebagaimana kami mulai penciptaan akan kami ulangi lagi. Sebagaimana manusia tatkala dilahirkan dari perut ibunya keluar ke dunia ini dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak pakai alas kaki, dalam keadaan belum disunat dan tidak bawa harta sepeser pun, demikian pula dia dibangkitkan, tidak ada harta yang dia bawa. Dunia bukan tujuan, dunia merupakan sarana kita untuk mencari akhirat. Adapun yang mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka adalah tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut dengan Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah dirinya, hawa nafsunya, untuk jiwanya untuk mengikuti hawa nafsu, dia tidak ingin memuaskan hawa nafsunya, dia tahan. Fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Setelah itu Allah menutup paragraf terakhir tentang surat An-Nazi'at, tentang hari kiamat, kapan tibanya. Kata Allah, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang hari kiamat, kapankah terjadi? Fima anta min dzikraha. Engkau tidak tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ila rabbika muntahaha. Ilmunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama anta munziru may yakhshaha. Kau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang takut dengan tibanya hari kiamat tersebut. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Namun mereka, orang-orang musyrikin, tatkala tiba hari kiamat, maka mereka merasa mereka hanya tinggal ini cuma sebentar, cuma siang atau malam. Hari kiamat pasti terjadi dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya. Allah simpan dalam ilmu gaib. Malaikat Jibril pun tidak tahu. Memang Nabi mengabarkan hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat, tetapi Jumat yang mana tidak ada yang tahu. Dari minggu yang mana tidak ada yang tahu. Dari bulan yang mana tidak ada yang tahu. Dari tahun yang mana tidak ada yang tahu. Dan pada jam berapa terjadinya hari kiamat tersebut tidak ada yang tahu. Akan tapi kita semua akan menemukan hari kiamat tersebut. Demikianlah ikhwani fillah azanillahu yakum dan akhwat sekalian, tafsir dari surat An-Nazi'at, tafsir singkat. Dan saya ingin orang-orang kita menyisihkan waktu untuk membaca tafsir, karena tidak mungkin sebagaimana perkataan At-Tabari. Saya heran dengan orang yang membaca Al-Quran tidak memahami tafsirnya. Bagaimana dia merasakan kelezatan bacaan tafsir? Dan benar, orang yang hanya hafal Al-Fatihah tanpa mengetahui artinya, tidak, yang lebih khusyuk yang tahu artinya. Yang lebih khusyuk dalam sholat yang tahu apa? Artinya. Kemudian yang tahu tafsirannya lebih khusyuk daripada yang sekedar tahu apa? Artinya. Dan demikian ilmu bertambah.
Orang baca An-Nazi'at hanya dia baca Wan-Nazi'ati gharqa apa artinya enggak tahu. Wan-Nasyitati nashta enggak ngerti. Bagian dia merupakan kelezatan. Tapi kalau dia ngerti Wan-Nasyitati Wan-Nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut ruh orang kafir dengan begitu sadisnya, dia akan ngerti. Dia akan teringat dengan akhirat. Dia akan ngerti dengan keagungan malaikat. Oleh karena sisihkan waktu untuk mempelajari buku tafsir. Di antara perkara yang disesalkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Zail Tabaqat Al-Hanabilah, dia sebutkan bahwasanya di antara hal yang disesalkan oleh Ibnu Taimiyah, dia kurang menyisihkan waktu untuk belajar tafsir. Ibnu Taimiyah seorang mufassir dan dia menulis banyak tafsir. Banyak tafsiran-tafsiran dia dikumpulkan, tetapi dia merasa kurang. Dia merasa kurang dengan tafsir karena sibuk dengan ilmu hadis, dengan fikih, membantah ahlul bid'ah, sehingga beliau kurang dalam tafsir. Padahal dia sudah merupakan imam dalam tafsir, tapi dia merasa kurang dan dia menyesalkan hal ini. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, kembali lagi saya mohon maaf karena topik kajian pada sore hari ini saya rubah ya dengan sengaja ya. Karena saya rasa lebih baik membaca bukunya secara langsung, lebih karena waktu saya nyusun lebih indah, karena nyusunnya apa dengan pelan-pelan, ada rubah bisa di tipex, bisa dirubah ya. Kalau ngomong begini kurang seru. Tetapi kalau ada yang mau bertanya tentang Syekh Abdul Razak, tentang perihal beliau, kalau bisa saya jawab, saya akan jawab, atau silakan bertanya tentang tafsir yang telah kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang bertanya secara langsung juga boleh. Ada pertanyaan sini. Pertama, saat Syekh dan Ustadz Firanda berada di Surabaya, Syekh dan Ustadz Firanda sholat subuh berjamaah di apartemen, ya, tidak sholat di masjid. Akan tapi tatkala di hotel, Ustadz dan Syekh sholat maghrib berjamaah di hotel. Ini sedikit mengganjal di hati saya. Waktu di Jakarta, di hotelnya ada masjidnya di bawah, dan masjid itu dilaksanakan sholat Jumat, sehingga kita sholatnya di mana? Di masjid. Tapi waktu di Surabaya tidak ada masjidnya di apartemen, dan kita tidak mendengar suara adzan, dan kita tidak tahu masjid di mana. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang musafir tidak wajib ke masjid. Paham? Seorang musafir memang Rasulullah SAW mengatakan, man sami'an nida falam yujibhu fala salata lahu, atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang mendengar azan kemudian dia tidak penuhi panggilan tersebut, maka tidak ada salat baginya. Ini lafal ini man ini memberi faedah umum, siapa saja. Kata para ulama termasuk musafir. Musafir yang mendengar azan harus memenuhi. Akan tapi kata para ulama, kewajiban musafir tidak sama dengan orang mukim. Karena musafir diberi keringanan-keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya 4 rakaat boleh jadi 2 rakaat. Di antaranya dia boleh menjamak salat ya. Karena dia dalam rangka untuk sehingga tatkala dia menjamak salat, dia akan meninggalkan salat di masjid. Oleh karenanya dia tetap wajib ke masjid, namun kewajibannya tidak sebagaimana seperti orang yang mukim. Artinya apa? Kalau dia merasa berat, dia sangat lelah, maka dia boleh tidak ke masjid. Tapi kalau dia segar bugar, tidak ada alasan, maka ke masjid meskipun dia musafir. Namun kondisi kita waktu di Surabaya tidak terdengar masjid dan tidak tahu masjid di mana, ya. Dan memang kita sedang bersafar dan dalam keadaan sangat lelah. Ya, kita tatkala itu tidur sangat malam. Saya tidak tahu, mungkin jam 12 lebih. Ya, karena datang kemalaman, kemudian sempat ada tamu tidur, dan waktu saya bangun, ya, Syekh yang bangunkan, dan Syekh sudah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kita tinggal sholat subuh. Kemudian waktu itu baca surat apa? Alif Lam Mim Sajdah rakaat pertama. Rakaat kedua Hal Ata 'alal Insan. Sudah capek seperti itu, mending saya sholat di masjid. Di masjid mungkin baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas. Ini sudah capek kita. Syekh membaca rakaat pertama Alif Lam Mim Sajdah dengan tartil, dan rakaat kedua dengan membaca apa? Al-Insan. Bagaimana tanggapan Ustaz mengenai muzakarah dengan Ustaz Izzul Islam di Batam akhir Desember kemarin? Ini tentunya muzakarah yang di luar dugaan. Karena kasusnya HAM ingin ditutup. Datang provokator ingin menutup apa? Radio HAM.
Dan mereka mengancam harus mengadakan dialog. Kalau tidak ada dialog, maka mereka akan berusaha menutup. Dan mereka mencari-cari alasan. Oleh karena saya dihubungi dan saya datang dan saya tidak dikasih tahu topik pembahasannya apa. Saya tiba tatkala sore baru dikasih tahu, menjelang maghrib dikasih ini topik pembahasannya. Padahal besok baru apa? Pembahasan. Dan di antara topik tersebut kalau tidak salah tawasul. Oleh karena saya konsentrasi semalam suntuk, saya sampai jam 12 mungkin saya baca tentang tawasul. Ternyata tawasul tidak dibahas. Kemudian qadarullah waktu acara topik pembahasan tidak puas, jadi kita ngomong sudah diberhentikan karena memang waktunya terbatas. Oleh karena saya sempat datang ke Idrus Lambi, saya bilang saya minta nomor telepon antum, insyaallah kita lanjutkan dialog di Jakarta. Tapi bukan sekarang, karena sekarang suasana tenang, ya meskipun dia keluar-keluar setelah ini, saya tidak tanggapi. Kenapa? Karena kita di hadapan MUI, di hadapan Kementerian Agama, di hadapan pembesar tokoh-tokoh, dan kita kesannya ini masalah biasa saja, tidak perlu dibesar-besarkan. Rupanya dia setelah itu dia menuduh kita kabur, katanya lari alasan penerbangan, padahal memang sudah selesai apa? Dialognya. Terus dia bilang lagi bahwasanya teman saya tidak dikasih waktu untuk berbicara, padahal dia yang rebut semua waktu. Dia berusaha menimbulkan, ya ingin membela dirinya, dan ya qadarullah sebenarnya kita pun tidak ingin terjadi dialog kecuali dengan penuh persiapan dan topiknya jelas. Qadarullah saya tidak tahu kecuali setelah sampai di sana baru dikasih tahu. Namun alhamdulillah secara umum ya yang penting bagi saya Radio Hang tidak ditutup dan masih berjalan. Adapun ya, namanya dialog tersebut plus minus karena tidak ada apa namanya, tidak puas ya. Tetapi ingin saya sampaikan bahwasanya sebenarnya kalau kita dialog, kita kembali kepada usul. Usulnya Idrus Ramli, kita boleh berbuat ibadah sepuas mungkin. Ini kaidah dia seperti itu. Selama itu dianggap apa? Baik. Kita sebaliknya, tidak boleh kita berbuat ibadah kecuali kalau ada dalilnya. Dan inilah pendapat para ulama. Oleh karena saya katakan, tatkala saya sampaikan kepada dia, bid'ah hasanah yang dimaksud oleh Imam Nawawi tidak sama yang seperti antum maksudkan. Bid'ah hasanah yang dimaksudkan seperti ilmu tajwid, misalnya ilmu jar wa ta'dil, kemudian sekolah, ini yang dimaksud dengan bid'ah hasanah. Yang kami namakan dalam bahasa mazhab Malikiyah dengan maslahah mursalah. Bukan bid'ah hasanah bebas membuat ibadah seenak-enaknya. Oleh karena saya sebutkan bagaimana Imam Nawawi mengingkari orang yang mengangkat jenazah sambil berbaca Al-Qur'an. Orang angkat jenazah baca Al-Quran diingkari oleh Imam Nawawi. Apa salahnya baca Quran coba sambil bawa jenazah? Apa salahnya? Ternyata diingkari oleh Imam Nawawi. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Contohnya lagi Imam Nawawi mengatakan di antara bid'ah adalah solat 100 rakaat malam nisfu Sya'ban. Ini diingkari oleh Imam Nawawi. Kenapa? Apa salahnya solat 100 rakaat? Kalau menurut kaidahnya Idrus Ramli harusnya enggak jadi masalah. Iya atau tidak? Mau ibadah apa saja enggak jadi masalah. Namun ternyata tidak. Imam Nawawi melarang. Contohnya lagi Imam Nawawi mengatakan yang menyatakan bolehnya salat raghaib. Dan ini bid'ah kata Imam Nawawi. Bahkan Imam Nawawi mengatakan qatalahullahu mukhtari'aha. Semoga Allah merangi pencetus salat raghaib ini. Apa salat raghaib? Salat 12 rakaat antara maghrib sampai isya di Jumat pertama pada bulan Rajab kalau tidak salah. Saya lupa bulan apa. Atau bulan Rabiul Awal, saya lupa. Ini apa salahnya salat 12 rakaat? Ternyata diingkari oleh Imam Nawawi. Ini menunjukkan bahwasanya para ulama asalnya kalau tidak ada dalil mereka tidak menyatakan itu ibadah. Sampai-sampai mazhab Syafi'i yang muktamad dalam masalah menyembelih hewan untuk seorang khusus yang meninggal dunia, mereka tidak perbolehkan. Kenapa? Kata mereka tidak ada dalilnya. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Oleh karena sering saya katakan, coba kalau ada orang yang azan pada waktu Idul Fitri, maka memang tidak puas waktu berdialog. Kalau ada orang boleh enggak azan tatkala Idul Fitri? Ijma ulama enggak boleh azan tatkala Idul Fitri. Azan dan iqamah tatkala Idul Fitri. Kenapa enggak boleh? Saya tanya sama antum, kenapa enggak boleh? Jawabannya cuma satu, karena tidak pernah dikerjakan oleh siapa? Nabi SAW. Padahal azan baik. Azan baik atau tidak? Mengusir syaitan atau tidak? Memanggil orang untuk datang atau tidak? Iya. Kenapa tidak diazankan dan diiqamatkan tatkala Idul Fitri? Kemudian contohnya lagi, solat tahiyatul masjid bagus atau tidak? Bagus. Solat berjamaah bagus atau tidak? Kenapa kita tidak bikin solat tahiyatul masjid berjamaah? Ini sepakat tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada contohnya. Contohnya lagi yang dilakukan oleh sebagai orang Indonesia di Mekah. Kita tatkala tawaf ada namanya 2 rakaat setelah tawaf. Sunnah 2 rakaat setelah apa? Tawaf. Mereka bikin lagi 2 rakaat setelah
masalah sa'i. Ini keren tapi ngaco nambah-nambah. Berarti ini syariat. Nanti ada yang bikin macam-macam. 2 rakaat setelah tawaf, 2 rakaat setelah sa'i, 2 rakaat sebelum sa'i, 2 rakaat sebelum tawaf, bisa jadi buat-buat. Menurut kaidah Islam dia tidak jadi masalah. Kalau antum tanya kenapa haram, dia tidak bisa mengharamkan, susah bagi dia. Kenapa kaidah dia boleh selama tidak ada yang coba saja, kata dia coba saja. Saya katakan seluruh bid'ah hasanah perkaranya relatif. Bid'ah hasanah itu apa? Bid'ah menurut sebagian orang, baik menurut sebagian orang. Kalau disepakati oleh seluruhnya maka itu ijma, itu dalil. Makanya hadis Nabi, man ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa yang dilihat oleh kaum muslimin itu baik, maka itu baik di sisi Allah. Maksudnya ijma ulama, ijma. Seperti pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah, ini disepakati. Tapi kalau apa yang dilihat oleh sebagian manusia baik, maka ini jadi masalah. Bisa jadi sebagian orang tidak baik. Makanya saya contohkan seperti masalah, saya sebutkan dalam dialog tersebut, coba masalah orang-orang Syiah yang mukul tubuh-tubuh mereka. Itu baik menurut orang Syiah, karena dengan memukul tubuh mereka, maka akan semakin mengingat bagaimana penderitaan yang dirasakan oleh Hussein. Maka semakin menambah iman kita, maka semakin menambah pengorbanan kita. Ini baik menurut, tapi menurut syariat tidak boleh. Menurut yang lain tidak boleh. Oleh karenanya kalau kita bicara bid'ah hasanah, selalu relatif dan syariat tidak relatif. Tidak boleh ini syariat hanya sebagian kaum sunnah, sebagian kaum haram, tidak boleh seperti syariat untuk rahmatan lil alamin. Bahkan kalau saya mau punya ide bid'ah, kalau setiap ide boleh diterima, saya punya ide. Supaya kita enggak ribut, kita jangan beribadah kecuali yang dicontohkan Nabi dan para sahabat. Supaya kita enggak ribut. Mau enggak bid'ah saya ini? Dia enggak bakalan mau. Paham? Kalau saya boleh buat bid'ah, saya punya bid'ah yang canggih. Kita enggak usah bikin beribadah baru supaya kita enggak ribut. Jadi insya Allah berhasil. Dia enggak bakalan mau. Nah berarti menurut saya baik, menurut kamu enggak baik. Terus yang jadi patokan siapa kalau begitu? Nah, Maulid Nabi juga demikian, sama, semuanya perkara yang relatif. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kita bisa berdialog lagi lebih puas dalam satu masalah. Tapi sebenarnya masalah-masalah furu yang dia sebutkan, masalah bukan masalah usul seperti minta kepada mayat ya. Nah, ini menjadi masalah ya. Tapi ya sudahlah, alhamdulillah itu qadarullah telah terjadi ya. Dan saya belum buat komentar, buat tulisan nanti karena masih dalam kondisi perdamaian ya. Karena kita di Radio Hang, kita di hadapan menteri kita baik, di hadapan orang-orang pembesar Batam, kita baik-baik, kita enggak ingin merubah kedamaian ini. Dia mau keluar terserah. Dia mau keluar terserah. Assalamualaikum Ustaz, selama ini saya tidak pernah sholat Jumat di kampung saya sendiri dan selalu sholat Jumat di Masjid Asy-Syifa. Karena sholat Jumat di kampung saya tidak sesuai dengan sunnah. Kadang bacaan imam pun makhrajnya dan tajwidnya banyak yang salah. Bagaimana sikap saya tidak pernah Jumatan di masjid kampung saya? Jarak kampung saya dengan Masjid Asy-Syifa 22 km. Sesekali tetap sholat di kampung, sesekali ya, nggak jadi masalah. Sesekali, jangan tidak pernah sama sekali karena akan timbul fitnah. Kalau nggak ada fitnah nggak jadi masalah. Tapi kalau sesekali nongolin wajah, lapor ya, apa namanya, insya Allah supaya tidak ada fitnah. Ya sesekali tidak apa-apa. Tapi kalau sama sekali nggak pernah, khawatir nanti timbul macam-macam. Mereka akan memberikan tuduhan macam-macam. Memang kita najis, kamu nggak sholat sama kita. Ya. Itu yang kita khawatirin. Karena banyak orang cari masalah. Kita punya kesalahan sedikit saja dijadikan alasan untuk mengusir dan macam-macamnya. Jadi karenanya saya katakan silakan sholat jauh-jauh nggak jadi masalah. Tapi karena alasan-alasan yang disebutkan tadi, tetapi sesekali perlu di sana juga. Ya. Perlu di sana juga.
Ustaz, dalam ayat 35 manusia teringat apa yang dikerjakannya. Banyak ayat dalam Al-Quran tentang pembalasan apa yang telah dikerjakan. Apakah kemaksiatan kita juga akan dibalas apabila kita sudah bertobat? Jawabannya tidak. Kalau kita sudah bertobat, tobat kita diterima dan memenuhi persyaratan tobat, maka tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja para ulama khilaf. Maksiat yang sudah kita bertobat itu apakah masih ditampakkan atau tidak? Yang lebih hati-hati atau pendapat yang lebih kuat yaitu masih tetap ditampakkan. Ditampakkannya bukan di khalayak umum, tapi antara kita dengan Allah. Antara kita dengan Allah. Dalam hadis disebutkan, bukankah kau pernah melakukan demikian? Kata sang hamba, iya ya Allah, iya benar ya Allah. Dia mengakui, Allah tunjukkan satu persatu. Nih, ini. Jadi yang di antara perkara yang membuat kita supaya tidak bermaksiat, kita ingat meskipun kita seandainya kita bertobat dari maksiat tersebut, Allah tetap akan mengingatkan kita dengan maksiat itu, dan itu cukup perkara yang sangat memalukan tatkala Allah mengingatkan kita dengan maksiat tersebut. Ada yang bertanya langsung? Tidak ada. Kalau begitu sampai di sini saja apa yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekali lagi saya mohon maaf atas perubahan judul. Semoga ikhwan dan akhwat memaafkan saya dan tidak menuntut saya di akhirat kelak. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.